Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di ruang kuliah Maya. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi RESTful API pada sesi ke-11. Materi ini untuk mata kuliah pemrograman web lanjut yang menggunakan framework Laravel 8. Untuk kemampuan akhir yang diharapkan dari capaian pembelajaran sesi ke-11 ini yaitu mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan RESTful API pada proyek Laravel 8 serta melakukan pengujian dan debugging dengan Postman. Untuk indikator capaiannya, yang pertama, mahasiswa dapat merancang RESTful API pada proyek Laravel 8 termasuk pengaturan endpoint, metode HTTP, dan struktur data yang sesuai. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan RESTful API dalam proyek Laravel 8 termasuk pembuatan controller, rute, dan model yang terkait. Yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan pengujian atau testing terhadap RESTful API yang telah diimplementasikan menggunakan Postman, termasuk pengujian terhadap berbagai metode HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE. Baik, untuk mengawali sesi kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat pada mata kuliah pada video singkat ini, yaitu apa itu RESTful API. Jadi RESTful API kepanjangannya adalah Representational State Transfer Application Programming Interface ya. Jadi merupakan interface dalam pemrograman dan merupakan media untuk komunikasi antara perangkat yang berbeda. RESTful API didasarkan pada prinsip arsitektur REST yang menggambarkan cara berinteraksi antara klien dan server. Jadi nanti kita akan membangun REST-nya di server, kemudian kita uji menggunakan Postman, yang kemudian hasil pengujian itu bisa dibaca atau bisa kliennya ya, maksudnya kliennya bisa menggunakan bahasa pemrograman lain selain Laravel 8 ini. Misalkan jika menggunakan Android dapat dibaca melalui Flutter dan Dart ya. Jadi bahasanya nanti bisa membacanya dari Dart. RESTful API menggunakan berbagai metode HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE untuk melakukan operasi pada sumber daya atau resource yang diidentifikasi melalui URL ya, Uniform Resource Locator. Jadi ini sebenarnya hampir sama dengan pembacaan web ya. Jadi di rootnya Laravel 8 itu kan ada web, ada juga API. Jadi hampir sama, tapi untuk API ini nanti hasilnya, jadi hasil pembacaannya ini direpresentasikan dalam bentuk XML atau JSON. Kebanyakan menggunakan JSON ya. Baik, untuk mengawali praktikum kali ini saya akan menjelaskan tahapan pembuatannya. Yang pertama, kita buat controller untuk API-nya. Kita buat controller. Nah, saya stop dulu ya. Saya buat controller dulu. Saya tempatkan di folder API supaya gampang. PHP Artisan Make Controller API / controller strip API. Kita cek. Nah, ini di folder API sudah ada file post controller. Jadi isinya sama seperti kita membuat controller biasa menggunakan fasilitas resource. Biasanya kan kalau resource function-fungsinya sudah dibuatkan semua. Kita buat untuk pembacaan data, misalkan kita post, kemudian
sama dengan nama model ya, nama model ya, nama modelnya pos. Oh ini ada. Jadi kita menggunakan Elocode ORM ini ya posnya ya. Karena kalau menggunakan query builder kan harusnya DB ya, DB.2 gitu ya. Kita gunakan yang Elocode aja biar cepat ya. All untuk menampilkan semua data. Kemudian returnnya dalam bentuk JSON. Jadi respon, kemudian kita format responnya dalam bentuk JSON. Di dalam JSON harus dibuat array ya. Jadi JSON-nya diformat dalam bentuk array. Isinya post, kemudian value-nya $post. Kalau mau lebih rapi ya ini di enternya. Kita simpan. Kemudian kalau ini sudah kita definisikan di routingnya, di bagian routing khusus untuk API, route-nya ada di API. Kita bikin route get, kemudian ini post ya, post nama ini controllernya post controller. Nah ini ya, post controller tapi yang API ada dua ya. Post controller tapi yang API. Kemudian function index yang mau kita baca. Post controller ini kayaknya perlu ditambahin API. Dia nggak mau baca. Post control plus, maaf kurang plus. Nah, jadi yang di bawah kelas ini. Oke, selanjutnya kita coba menggunakan Postman. Di Postman ini kita jalankan dulu PHP Artisan Softnya. Kemudian di Postman kita arahkan ke port 8000 slashnya ke post. Ini ya, post ini baca dari ini ya. Kalau sudah kita send. Isinya ini preview. Post control post control ganti API. Maaf salah. Aksesnya harus ditambahi API karena kita punya dua ya. Kalau yang kita buka ini itu sebenarnya dia membaca ke sini ke web. Jadi di web itu juga ada post ini. Jadi dia bacanya ke sini.
Jadi untuk membaca API ini harus ditambahi API post, kita send. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini format untuk JSON-nya. Oke, kita lanjutkan untuk proses misalkan ini ya, untuk show ID ya, show berdasarkan ID, store show berdasarkan ID. $post sama dengan post untuk modelnya, kemudian find parameternya ID, kemudian jika tidak ditemukan, if $post tidak ada, responnya message error. Saya copy aja, responnya error, kemudian return responnya sama seperti yang di atas. Ini kita paste. Jadi ini kalau datanya tidak ditemukan, maka responnya post tidak ditemukan, post tidak ada misalkan. Kita simpan, kemudian di ini kita bikin lagi untuk show untuk show post parameternya ID, post parameternya ID. Satu aja, post ada ID-nya, ke indeks, ini bukan ke indeks, ke show. Oke, selanjutnya kita tes lagi di Postman. Jadi ini kalau show saja kita cek dulu. Kalau show tanpa parameter, nah dia not found, tidak ditemukan ya, halaman tidak ditemukan. Kalau show /1, dia juga tidak ditemukan. Kita cek di database dulu. Di database 16 ya, mulai 16, datanya mulai 16, kita ganti 16 misalkan, kita send data tidak ditemukan, kita cek post, masalah post kemudian ID, kita send. Nah ini datanya, dia hanya satu ya, post ID. Oke, kita lanjut untuk tadi post dan store itu menyimpan. Kita coba yang store nya, ini kita buatkan validasinya, $this validate $request, kita kemudian isinya titelnya the require kita copy ya, body kita cek dulu di database yang diminta title body, user ID nya nanti kita set manual.
kemudian kita buat postnya ya. Postnya $post sama dengan sebenarnya gini, nulisnya gini, post create dalam kurung sebelum title kita kasih user ID dulu ya. User ID ya, user ID nya kita pasang apa namanya, kita isi langsung aja 3, kemudian body title dulu ya, titelnya kita ngambil dari request input $request input title, koma, ini kita copy, kemudian body input title body request body. Nah, supaya ini bisa dibaca return responnya, maka ini disimpan data misalkan, atau post juga boleh. Kemudian return response JSON data $data. Kalau salah misalkan nggak dibaca, maka errornya 201. Oke, selanjutnya kita definisikan untuk ini tadi proses store ya. Store menggunakan untuk store metodenya post, metodenya post, saya ganti post, kemudian kita tambahin ini dari kelas, kemudian ini kita kasih metode post controller. Oke, sekarang kita coba. Jadi yang atas ini sama-sama endpointnya post tapi menggunakan get, yang ini post tapi menggunakan post ya, metodenya post. Sekarang kita coba metodenya post. Jadi ini ya, API post mengarahkan ke sini, kemudian metodenya post, isinya kita, ini ya bagian param, isinya kita isi body, title ya, title misalkan kita isi test misalkan, kemudian bagian body kita isi testing, metodenya post kita kirim. Salah ya, happy post title display, harusnya kan nggak usah, harusnya nggak tahu. Post harusnya gini.
form data, maaf tadi link ada di body form data, key-nya title, kemudian value-nya misalkan contoh title, kemudian ini body, kemudian ini isi posting misalnya. Jadi ini metodenya post, kemudian alamatnya sama dengan post method get, kemudian di bagian body ini kita isikan ya, kita paste. Nah ini datanya sudah ini, contoh title isi posting, kita cek di database, saya refresh dulu. Nah ini contoh title isi posting sudah masuk ke database. Oke, untuk yang lain misalkan untuk edit dan hapus ya, sekarang yang hapus saja yang paling gampang, paling mudah. Kita buat untuk yang method destroy, parameternya ID, kita lakukan pencarian dulu menggunakan hello code find, kemudian kita cek jika posting tidak ditemukan maka page not found, harusnya ini. Kemudian jika selain itu jika ditemukan maka dia di delete, dihapus, kemudian munculkan pesan delete atau hapus. Sekarang kita tambahkan untuk endpointnya post delete, root post delete, metodenya delete, ini metode baru delete, ini sama post, parameternya ID, parameternya ID ini ganti juga boleh, kode ini tidak masalah. Kemudian destroy, dia kalau dihapus lari ke destroy. Oke, sudah. Kemudian kita cek metodenya delete, metode delete. Nah ini metode delete, ininya sama post, kemudian kode, saya masuk sini aja, post kemudian kode. Kita lihat ini ya, kode yang terakhir tadi 26 ya. 26 kita masukkan langsung ke sini, kemudian kita post delete, bisa post, kemudian videonya post dengan post delete, jadi dimasukkan langsung ke parameter. Oke, terus kita cek ya untuk 26, nah 26 sudah terhapus. Oke, itu materi untuk API yang sangat singkat karena ini untuk video kuliah singkat ya, judulnya kuliah singkat untuk mahasiswa. Saya harapkan untuk melatih dengan beberapa parameter misalkan. Kemudian juga di API ini ada fasilitas middleware yang sedikit berbeda dengan middleware yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kalau di Laravel 8 middleware untuk API otomatis sudah dibuatkan dengan Sanctum ya, Sanctum. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.